Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Buntut ucapan Cak Nun itu masih belum selesai ya sampai detik ini. Orang masih terus membahasnya. Reply Harun baru tadi kemudian live membahas ini dari perspektif mereka yang otomatis jelas 100% pasti akan membenarkan apa yang diucapkan oleh Mbah Nun atau Cak Nun. Tapi ya wis lah, itu nggak usah diraukan karena pasti narasinya akan seperti itu. Mereka tetap meyakini 100% bahwa apa yang diucapkan oleh Cak Nun itu adalah kebenaran. Bahkan si novel Mbak Mumin itu sampai kebablasan. Dia mengatakan, wah ini nggak sebanding Jokowi dibandingkan dengan Fir'aun. Fir'aun itu jujur, Fir'aun itu menyejahterakan rakyat, Fir'aun itu nggak pernah berbohong. Jokowi sebaliknya bohong dan sebagainya kan. Akhirnya mereka mengatakan, menegaskan bahwa Jokowi itu lebih parah dari Fir'aun, si novel khususnya. Bahkan Jokowi itu dianggap Tuhan oleh para pendukungnya kan gitu. Disembah, bukan dianggap Tuhan, disembah oleh para pendukungnya. Apalagi kalau bukan dianggap Tuhan, seperti itu kan kalimatnya. Jadi terus mereka menggoreng kalimat ini agar kemudian tetap bisa menghajar Presiden Jokowi. Padahal Cak Nun sendiri sudah mengatakan bahwa ketika dia ngomong itu sedang kesambet, sedang kesurupan, sedang tidak terkontrol dirinya, pikirannya nggak terkontrol, hati nuraninya nggak terkontrol, kemudian mengucapkan kalimat itu. Orang lagi kesambet, mana bisa kita percaya ucapannya? Ya, bahkan oleh keluarganya disesat-sesatkan, digoblok-goblokkan. Tapi yang mereka, Babe Aldo dan kawan-kawan, novel Mbak Mumin dan kawan-kawan, Reply Harun geng dan kawan-kawan, ya tetap akan kemudian mengatakan bahwa apa yang diucapkan oleh Cak Nun adalah sebagai sebuah kebenaran. Karena memang itulah yang mereka inginkan dan primingkan ke publik agar terus bisa menghajar strategi Presiden Jokowi. Nah, sekarang ulama khos, kiai khos NU berbicara. Beliau juga kemudian menyayangkan apa yang diucapkan oleh Cak Nun, apalagi urusan klarifikasinya. Bahkan, sebelum saya jauh, kita simak dulu nih kiai ini, karena penting sekali ya. Mudah-mudahan bisa sedikit mereda umat. Ketika mendengar statement Cak Nun itu, Pak Kiai merasa kaget atau bagaimana ini? Ya, secara personal saya sebagai hamba Allah manusia ya agak bingung dikit. Di hati saya kan Cak Nun lengket dengan Bapak Presiden Haji Joko Widodo. Ya artinya kalau sama dengan Fir'aun kan subhanallah, andaikan siapapun, ya saya atau Cak Nun juga atau ya yang lain-lainnya itu kan, saya dikatakan sebagai Fir'aun, apanya? Ya itu kan bisa emosi siapapun ya. Ketika tidak objektif memang Allah juga akan menyelesaikan. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini, termasuk saya ini, dipantau langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Cak Nun kalau menurut saya ya, jangan ada kata sungkan atau kata malu atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Saya mohon maaf secara spesifik kepada Bapak Presiden. Jangan ada kata gengsi, akan sangat indah untuk Cak Nun kalau menurut saya ya. Betul. Ya karena memang soal kita kan ini, personal kita, ya ucapan-ucapan kita bukan ucapan siapapun gitu. Ya jangan ada kata sungkan atau kata malu atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita inginnya diselesaikan dengan sebaik-baiknya gitu kan. Ya sudah, saya mohon maaf secara spesifik kepada Bapak Presiden, kepada Pak Luhut, kepada Pak apa satu lagi? Antoni Salim ya. Jadi jangan ada kata gengsi, insya Allah. Ini hemat saya. Wallahu a'lam bishawab. Cak Nun melihatnya dari aspek apa beliau sehingga ada statement yang seperti itu. Argumennya apa? Dalilnya apa? Istidlalnya apa? Bahasa usul fiqh ya. Itu boleh jadi ada. Nah, ketika memang tidak ada, ya artinya kalau sama dengan Fir'aun kan subhanallah, andaikan siapapun, ya saya atau Cak Nun juga atau ya yang lain-lainnya itu kan, saya dikatakan sebagai Fir'aun, apanya?
Ya itu kan bisa emosi siapapun ya. Jadi hemat saya sudahlah, kita sebagai manusia hamba Allah, manusia biasa ini yang penuh dengan kealpaan, kesalahan gitu kan. Ya dalam hal ini bukan kita menganggap yang paling salah, oh tidak. Komunikasi kita ini kan komunikasi walaupun baik video atau statement lewat media misalnya, itu insya Allah kalau salah ya salah, kalau baik ya baik. Kalau kita menganggap diri kita salah ya sudah, ya ucapkan saya mohon maaf gitu, dan katakan kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi selain tadi ucapan Fir'aun tadi, boleh jadi ada sesuatu yang lain. Beliau seorang pakar budaya, ulama, wajar bersama Bapak Presidennya bergandeng tangan gitu, berjabat tangan dan seterusnya, ngobrol dengan indahnya. Jadi awalnya kelihatan yang ya ini ada masalah, oh ternyata setelah didalami dekat, oh tidak ada masalah, semuanya sama-sama hebat. Kan itu yang diinginkan oleh Allah itu, fa aslihu bainakum, cobalah kamu islah ya, berbuat baik dan berdamailah ya di antara kamu. Iya. Jadi seperti itu ya, biar legowo sebetulnya. Kemudian juga menyadari memang ucapan itu kurang pas ya, disampaikan, dikonotasikan kepada Pak Jokowi. Begitu Pak Kiai melihat. Ya memang begitu ya. Kalau secara tekstual, ya lafaz Fir'aun dari aspek historical life insan hamba Allah ya di muka bumi ini pada masanya ya. Ketika kita menyebut siapapun, kamu Fir'aun ya, kamu Nabi Musa ya, kamu apalagi konotasinya kemudian kalau Musa sih hebat ya. Kalau Fir'aun kan sudah ngaku Tuhan lagi, sudah sombong lagi, Koron juga, Haman juga itu. Ya Allah, kalau bisa ambil yang indah-indah saja. Hemat saya. Oke, jelas ya. Enak kan kalau ulama NU ngobrol, betapa renyah, betapa lembut, betapa sejuk. Itulah harapan ulama NU. Salah satunya, ya. Itulah harapan Kiai NU. Karena Cak Nun pun adalah manusia yang tentu satu kali lagi berpotensi punya salah. Bila apa yang diucapkannya sudah diakuinya sebagai sebuah kesalahan, karena kan ini urusan klarifikasinya yang orang banyak yang menyayangkan. Kok kenapa permasalahan dipicunya karena ada nama Jokowi, karena ada nama Luhut, karena ada nama Antoni Salim. Tetapi di dalam klarifikasinya, di dalam permohonan maafnya tidak ada nama-nama itu. Jangan sampai gengsi meminta maaf. Apalagi para tokoh, ulama, kiai yang jelas punya panutan, punya jamaah, punya umat. Bahkan ada yang fanatik pula. Mau Jokowi, mau Cak Nun kan gitu ya. Itu kan keduanya juga tokoh. Saya kira wejangan ulama NU ini cukup rasional dan tidak ada nada kebencian kepada siapapun. Artinya ideal. Inilah yang diharapkan oleh Kiai NU untuk kemudian meredam umat dan supaya tidak lagi ada digoreng-goreng oleh mereka-mereka yang memang punya kepentingan politik, yang memang punya ambisi untuk terus mengkerdilkan posisi Presiden Jokowi. Kan pada akhirnya oleh mereka digoreng. Urusan klarifikasi, urusan permintaan maaf. Ini Cak Nun itu tidak ngomongin Jokowi loh. Berarti Cak Nun masih punya keyakinan bahwa apa yang diucapkannya adalah kesalahan. Ucapan maaf itu untuk meredam publik. Padahal di dalam hal ini, di dalam konteks ini publik menilai justru ketika video klarifikasi permohonan maaf keluar, publik makin menjadi-jadi. Masyarakat itu makin kemudian memandang yang negatif kepada Cak Nun. Permohonan maaf klarifikasinya jelas tidak menyelesaikan persoalan karena tidak menyebutkan nama. Istilah lain tidak gentle. Kenapa bisa tidak gentle? Tidak menyebutkan nama. Oke, udahlah, saya takut salah ngobrol juga. Yang jelas itu yang diharapkan oleh ulama NU saya tayangkan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang lebih bijaksana
di dalam melihat persoalan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.